Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apa yang terjadi? Ucap Bayu yang kaget saat melihat ledakan besar dari dalam istana. Ledakan itu terjadi hanya beberapa saat sebelum dia cemas, dan langsung berlari menuju ke dalam istana dengan sangat cepat. Diikuti dengan Ming Bier yang juga penasaran dengan apa yang terjadi di dalam istana, tentu saja tiga wanita lainnya yang sedang berdebat pun ikut menuju ke dalam istana. Tidak lama kemudian Bayu berhenti di ruangan yang masih tertutup, tapi di atasnya sudah hancur karena ledakan sebelumnya. Wajah Bayu terlihat khawatir, saat dia melihat lubang besar di langit tersebut. Suami, ucap Musuanyin yang khawatir juga, setelah dia melihat asap tebal yang menjulang tinggi ke langit. Apakah Lin Tian ada di dalam? Tanya Lin Xin kepada Mu Jing'er. Iya, dia berada di dalam, tapi apa yang sebenarnya terjadi, sampai-sampai ada ledakan sebesar itu, jawab Mu Jing'er dengan bingung. Bang, uhuk-uhuk, tak berselang lama, pintu di depan mereka akhirnya jatuh. Sesosok yang penuh dengan debu dengan wajahnya yang berantakan pun keluar, bahkan seluruh badannya tersebut sudah menjadi hitam. Hanya giginya yang masih putih, dan terlihat masih bersih dari seluruh badan-badannya. Sial, ledakannya terlalu besar. Tadi itu petir apaan ya, kok hanya menyambar sekali saja. Ini sudah jelas, sepertinya mereka balas dendam, ucap sosok tersebut dengan kesal. Tentu saja sosok itu adalah Lin Tian yang baru saja terkena sambaran petir, karena dia sedang membuat sebuah pil di dalam ruangan rahasia. Suami, ucap Musuanyin. Wajah Musuanyin yang awalnya khawatir, tiba-tiba saja dia hampir tertawa saat melihat bagaimana tampilan Lin Tian sekarang. Bukan hanya Musuanyin saja, tapi Ming Bier, Bayu, dan yang lainnya telah tertawa saat melihat penampilan Lin Tian yang berantakan itu. Hahaha, cucuku, sepertinya kali ini penampilanmu sangat bagus, ucap Ming Bier sambil tertawa saat melihat ke arah Lin Tian. Nenek, aku ini cucumu, bisakah kamu tidak ditertawa seperti itu, ucap Lin Tian yang agak kesal. Hahaha, jarang juga ibu melihatmu berpenampilan seperti ini, ucap Bayu yang juga ikut menggoda Lin Tian, karena penampilannya yang sekarang sangatlah berantakan. Melihat kejadian lucu ini, dan semua wanita itu pun tertawa. Lin Tian hanya dapat mendesah pelan, tapi setidaknya dia juga senang saat melihat keluarganya yang tertawa dengan bahagia. Andai saja aku dan keluargaku bisa seperti ini terus, mungkin itu akan lebih menyenangkan, ucap Lin Tian dalam hatinya sambil mendesah. Karena di dunia tempat dia tinggal ini tidak ada yang bisa hidup bahagia, selama kekuatan mereka masih sangat lemah. Ditambah lagi dengan peraturan yang kuatlah yang berkuasa, dan inilah yang membuat Lin Tian harus terus meningkatkan kekuatannya. Oh iya, apakah kamu berhasil? Tanya Bayu kepada Lin Tian. Hehehe, tentu saja berhasil dong Bu, jawab Lin Tian sambil memperlihatkan pil emas di hadapan semua wanita tersebut. Apa, itu pil Sein tingkat tinggi? Ucap Lin Xin dengan sangat kaget saat melihat pil tersebut. Cih, apa yang kamu kagetkan? Sepupu kecilku adalah pria yang hebat. Hanya pil tingkat tinggi seperti ini, tentu saja sangat mudah dibuat olehnya, ucap Mu Jing'er yang mengejek Lin Xin. Kamu ngajak ribut, ucap Lin Xin. Ayo, siapa yang takut denganmu, jawab Mu Jing'er yang sama-sama kesal. Lin Tian tersenyum saat melihat tingkah kakak sepupunya yang lucu tersebut, dan mungkin jika ada orang lain dari alam lainnya saat melihat ini, mungkin mereka tidak akan percaya kalau dua wanita tercantik dari alam langit akan memiliki sikap seperti itu. Jadi, apakah mata saudari Chuer bisa sembuh? Tanya Lan Jingyi yang penuh harapan saat menatap Lin Tian. Tentu saja, apakah kamu pikir suamimu ini berbohong padamu?
Jawab Lin Tian dengan senyum jahat sambil memandang Lan Jingyi. Lan Jingyi yang melihat tatapan dan senyum Lin Tian itu langsung mundur ke belakang Mu Suanyin secara spontan, dan dia sepertinya masih mengingat hari itu di kepalanya. "Kamu jangan menakuti saudari Jingyi," bentak Mu Suanyin kepada Lin Tian. Lan Jingyi mengangguk setuju sambil melihat Lin Tian, dan dia hanya dengan menongolkan kepalanya dari belakang tubuh Mu Suanyin. "Apakah kamu juga ingin dihukum?" tanya Lin Tian dengan senyumnya saat memandang Mu Suanyin. "Ibu," ucap Mu Suanyin yang kabur ke belakang Baiyu, dan itu diikuti oleh Lan Jingyi juga. "Bisakah kamu tidak menggertak kedua istrimu ini?" tanya Baiyu dengan agak marah kepada Lin Tian. "Ibu, aku ini adalah anakmu. Kenapa kamu tidak membelaku, dan malah membela istri-istriku yang nakal?" tanya Lin Tian dengan agak sedih. "Mereka adalah menantuku, dan tentu saja mereka anakku juga. Apakah kamu ada masalah?" balas Baiyu dengan senyum dingin di wajahnya. Lin Tian akhirnya tidak menggoda kedua istrinya lagi, karena dia tahu jika ibunya marah, maka nasibnya pasti akan sama dengan bayi kecil. Dia melihat ke arah Seng Chuer yang kebingungan dengan semua yang terjadi, dan dia hanya dapat mendengar apa yang dikatakan semua orang di sana, tapi dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Lin Tian merasa agak sedih saat melihat Seng Chuer yang terlihat kebingungan itu, dan sepertinya dia sedang mencari seseorang untuk bertanya. Pada akhirnya semua wanita yang ada di sana terdiam, lalu memandangi wanita yang cantik dan lembut itu. "Saudari Lan, Ibu, Nenek Ming, saudarimu," panggil Seng Chuer dengan cemas, karena dia tidak dapat mendengar suara mereka lagi. Dia benar-benar terlihat ketakutan sambil meraba-raba di sekitarnya dengan cemas, lalu Lin Tian menangkap tangan Seng Chuer tersebut, dan kemudian memeluknya dengan penuh kasih sayang. "Aku di sini. Aku kan sudah bilang, kalau aku tidak akan meninggalkanmu," ucap Lin Tian sambil memeluk Seng Chuer. "Saudara Lin," ucap Seng Chuer yang cemas, karena dia takut akan ditinggal lagi oleh orang-orang di dekatnya. Itu karena, dia masih trauma dengan kejadian masa kecilnya sampai sekarang ini. Dia sangat takut ditinggal sendirian di dalam kegelapan yang tidak berujung ini. Tapi saat dia bersama Lin Tian, dia dapat sedikit melihat cahaya. Dan di saat dia mengenal Lan Jingyi, harinya pun sedikit berwarna daripada biasanya. Dia akhirnya menangis di pelukan Lin Tian dengan keras, karena dia hanyalah wanita yang tidak bisa melihat sekarang, dan sangat mudah untuk dimanfaatkan. Akan tetapi, Lin Tian tidak akan melakukan hal seperti itu. Malahan, Lin Tian merawatnya dengan baik. Bukan hanya Lin Tian saja, tapi juga ada Lan Jingyi, Mu Jing'er, Mu Suanyin, dan juga Baiyu. Mereka benar-benar merawatnya dengan baik, bahkan mau membantunya yang buta ini sejak dia tinggal di sini. "Sudah jangan menangis, suamimu ini telah berhasil membuat pil untukmu. Dan mulai sekarang, kamu bisa melihat wajah tampan suamimu ini," ucap Lin Tian dengan lembut. "Benarkah?" tanya Seng Chuer dengan penuh harapan. "Iya saudari, suami tidak akan pernah mengingkari perkataannya kepada kita," ucap Mu Suanyin sambil menyentuh pundak Seng Chuer dengan lembut. Begitu juga dengan Lan Jingyi, dia mengatakan hal yang sama padanya. Merasakan kehangatan orang-orang di sekitarnya, ini membuat Seng Chuer merasa bahagia. Dia tidak pernah menyangka, karena selain ayahnya, ternyata masih ada orang lain yang akan memberi perhatian seperti ini kepada dirinya. Lin Tian memberikan pil itu ke tangan Seng Chuer, lalu setelah menerima pil tersebut, Seng Chuer akhirnya menelan pil itu di depan mereka semua. Seng Chuer langsung duduk di sana, sambil dijaga oleh para wanita dan Lin Tian yang membantu proses Seng Chuer untuk mencerna pil itu dengan aman. Bagaimanapun juga itu adalah pil sein tingkat tinggi, akan sangat sulit jika hanya Seng Chuer sendirian yang melakukannya.
Apalagi kemungkinan besar dia bisa meledak, karena pil tersebut juga sangat besar jika melakukan sedikit kesalahan saat mencernanya. Di sana, semua orang memperhatikan tubuh Seng Chuer yang perlahan-lahan mulai bersinar. Di saat Lin Tian dan yang lain melihatnya, mereka semua tersenyum, karena ini juga suatu berkah untuk Seng Chuer. Tapi Lin Tian yang sedang membantu Seng Chuer merasa ada yang kurang, dan dia melihat kalau Seng Chuer masih terjerat untuk menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Di saat itu Bai Yu tersenyum ketika melihat hal tersebut. Karena bagaimanapun juga, dia sangat mengerti lebih dari siapapun apa kekurangan Seng Chuer, karena Seng Chuer belum bisa menembus alam yang lebih tinggi. Biarkan ibu membantumu, ucap Bai Yu yang memberikan energi putihnya kepada Seng Chuer. Perlahan-lahan energi itu diserap oleh Seng Chuer, dan hal itu terus berlalu sampai 5 hari kemudian. Sebelum cahaya putih di sekitar Seng Chuer menghilang secara perlahan, Lin Tian dan yang lain sudah tahu, kalau Seng Chuer telah berhasil menyelesaikan penyerapan pil yang dibuat oleh Lin Tian. Lin Tian dan Bai Yu pun berhenti memberikan energi mereka kepada Seng Chuer, dan mereka hanya diam sambil menunggu Seng Chuer untuk bangun dari pelatihannya. Tapi setelah beberapa jam, dengan anehnya tidak ada gerakan sedikit pun dari Seng Chuer. Hal itu membuat Lin Tian dan yang lainnya menjadi bingung, padahal seharusnya Seng Chuer sudah bangun pada saat ini. Apa yang terjadi? Tanya Mu Suanyin yang cemas, sambil memandang Seng Chuer yang terlihat tidak bergerak. Aku pun juga tidak tahu apa yang terjadi sekarang, jawab Lin Tian yang tampak agak cemas juga. Lan Jingyi yang memperhatikan Seng Chuer sedikit mengerutkan keningnya, dan dia terus memandang Seng Chuer dengan serius. Sedangkan Bai Yu dan Ming Bier, mereka berdua hanya tersenyum sambil memandang Seng Chuer. Mereka tentu saja tahu apa yang terjadi kepada Seng Chuer, tapi mereka tidak akan berbicara begitu saja. Karena mereka mengerti, bagaimana perasaan Seng Chuer saat ini. Baiklah cucuku, aku, ibu, dan sepupumu akan pergi dulu. Masalah di sini aku serahkan padamu, ucap Ming Bier. Hah, kedua sepupu Lin Tian itu merasa tidak terima, tapi mereka berdua yang selalu bermusuhan itu langsung ditarik oleh Ming Bier dengan cepat, dan kemudian pergi dari sana. Jaga mereka, ucap Bai Yu yang juga pergi dari sana, dan kemudian meninggalkan Lin Tian dan Mu Suanyin dengan wajah penuh kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Lin Tian dengan bingung. Lan Jingyi yang terus memperhatikan Seng Chuer, akhirnya dia juga telah mengerti apa yang terjadi di sana. Dia segera mengangguk, dan sedikit membisikkan sesuatu kepada Lin Tian. Lin Tian yang mendengar perkataan Lan Jingyi pun tersenyum mengerti sekarang, lalu dia mendekati Seng Chuer dengan pelan, dan berpura-pura kebingungan di sana dengan wajah polosnya. Apa yang harus aku lakukan? Tidak, aku tidak ingin kehilangan istriku yang cantik ini, ucap Lin Tian yang pura-pura kebingungan. Lan Jingyi dan Mu Suanyin tersenyum saat melihat tingkah Lin Tian itu. Dan mereka juga memperhatikan, kalau wajah Seng Chuer juga memerah karena mendengarkan perkataan Lin Tian barusan. Itu sudah jelas kalau dia sudah bangun, tapi dia berpura-pura seperti masih dalam pelatihannya. Tentu saja Lan Jingyi yang sudah dekat dengan Seng Chuer selama ini, dia mengerti sedikit dengan sikap Seng Chuer. Jingyi, Suanyin, aku harus membawa Chuer ke kamar dulu. Aku akan memeriksa seluruh tubuhnya, sebelum aku mencoba mencari cara untuk menyadarkan Chuer, ucap Lin Tian sambil melihat ke arah Lan Jingyi dan Mu Suanyin. Suamiku, aku akan serahkan padamu, tolong sembuhkan saudari Chuer, ucap Mu Suanyin yang juga ikut berpura-pura khawatir. Iya, kami akan menunggumu. Dan untuk masalah kekaisaran kita, itu biar kami saja yang membereskannya, tambah Lan Jingyi. Setelah mengatakan itu, keduanya pergi meninggalkan Lin Tian dan Seng Chuer di sana.
Seng Chuer sudah mulai berkeringat dingin, karena dia ditinggal pergi oleh Lan Jingyi dan Mu Xuanyin. Dia mencoba bertahan untuk tidak membuka matanya, ataupun bergerak dari tempat duduknya tersebut. Tapi Lin Tian tentu saja tidak akan tinggal diam, setelah kedua wanita itu pergi. Baiklah, aku harus memeriksa seluruh tubuh istri mudaku ini. Jika terjadi sesuatu ladanya, ibu dan nenek pasti akan menghukumku, ucap Lin Tian. Lin Tian langsung menggendong Seng Chuer dari lantai tersebut, tapi Seng Chuer masih berpura-pura diam dan tak bergerak. Ayo istriku, aku akan dengan hati-hati memeriksa seluruh tubuhmu, dan akan kupastikan tidak akan ada yang terlewatkan. Meskipun kita butuh beberapa hari untuk memeriksa seluruhnya, bisik Lin Tian ke telinga Seng Chuer. Jangan, saudara Lin, aku salah. Aku mohon lepaskan aku, ucap Seng Chuer yang akhirnya tidak bisa lagi berpura-pura diam. Dia berusaha untuk kabur, tapi sayangnya semua usahanya itu sia-sia. Karena meskipun dia sudah mencapai alam dewa surgawi tingkat tinggi tahap puncak, dan bagaimanapun juga Lin Tian berada di ranah alam dewa penguasa tingkat rendah. Hohoho, bagaimana, apakah kamu sudah bangun? Apakah kamu sudah bisa melihat wajah tampan suamimu ini? Tanya Lin Tian yang melihat ke arah wajah Seng Chuer. Iya, suami memang tampan, bahkan sangat tampan. Bisakah kamu lepaskan aku? Balas Seng Chuer dengan suara pelan. Dia sekarang sudah bisa melihat lagi. Saat Lin Tian memandang mata putih Seng Chuer yang sudah bisa melihat, matanya tampak berbeda daripada saat dia belum bisa melihat. Bola mata putih Seng Chuer jelas lebih indah daripada sebelumnya, dan itu membuat Lin Tian cukup bahagia, karena Seng Chuer sudah bisa melihat lagi. Tidak, aku tetap harus memeriksa seluruh tubuhmu sayang, ucap Lin Tian yang menolak melepaskan Seng Chuer. Tidak, aku harus membantu kakak Xuanyin dan Jingyi untuk mengurus kekaisaran, balas Seng Chuer yang mencoba untuk mencari alasan, itu agar dia bisa dibebaskan dari genggaman Lin Tian. Tenang saja, itu hanya beberapa hari doang kok, dan kedua saudarimu telah mempercayaiku untuk memeriksamu, ucap Lin Tian. Kakak Xuanyin, kakak Jingyi, tolong aku, teriak Lan Jingyi yang memanggil keduanya dengan sedih. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.